Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Inengah Kertabesung MSI, saya Niputu Lioni Revalina Wintara dengan NIM 2209511064 akan membahas mengenai penanganan kelahiran anak babi. Persiapan kelahiran. Poin pertama, pemeliharaan induk. Di saat induk sedang bunting, pemberian makanan berkualitas dalam bentuk basah sangatlah penting. Lalu gerak badan atau exercise untuk menghindari kesulitan melahirkan dan anak yang lemah. Lalu pemindahan kandang. Pindah kandang ke kandang beranak saat induk akan melahirkan. Induk yang sedang melahirkan. Dalam rangka mempersiapkan kelahiran anak babi, yang perlu mendapatkan perhatian ialah mengenai tanda-tanda babi yang akan melahirkan, proses kelahiran, dan sanitasi. Poin kedua, pemeliharaan anak babi. Ada beberapa langkah yang penting dilakukan di saat anak babi baru lahir. Di antaranya, yang pertama, pembersihan lendir yang menutupi mulut dan hidung. Lalu ada pemotongan tali pusar, pemotongan ekor, pemotongan gigi, pemberian kolostrum, dan penyuntikan zat besi. Pemotongan gigi. Gigi pada anak babi memang cukup penting. Namun, gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi, bermain sesamanya, gigi juga dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat menjadi jalan masuk penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Setelah pemotongan gigi, anak babi harus segera diletakkan kembali bersama induknya. Ini agar anak babi dapat menyusu dan memperoleh air susu pertama yang disebut sebagai kolostrum. Kolostrum mengandung daya tahan tubuh yang tinggi, yang kaya akan zat-zat antibiotik dan zat kebal yang berasal dari induk hanya didapat dari asupan kolostrum. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya segera setelah lahir. Rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan resiko kematian akibat mencret, radang paru-paru, dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Dengan ini, penting diberikan tambahan dengan melakukan penyuntikan zat besi sebelum cadangan atau simpanan zat besi habis dipergunakan. Penyuntikan zat besi biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari. Tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi ini dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi. Anak babi yang baru lahir tentu belum mampu untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga mereka memerlukan tambahan panas selama keadaan dingin ataupun cuaca yang buruk. Salah satu cara umum yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu yang digantung.
Hal ini berguna untuk memberi kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauh dari induk apabila tidak sedang menyusu. Bola lampu bisa digantung kira-kira 70-76 cm dari lantai. Ini bisa disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Kebutuhan makanan dari anak babi akan terus meningkat dengan bertambah umur. Namun, air susu dari induknya pun juga ikut menurun. Sehingga pemberian zat makanan dan ransum anak babi yang lezat dan disukai anak babi sangat diperlukan. Memberi makanan ke anak babi pada waktu menyusu sebaiknya dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Hal ini akan menjamin bahwa anak babi mengonsumsi makanan penguat yang cukup sebelum produksi air susu dari induk mulai menurun. Anak babi yang dibiasakan untuk memakan ransum kering sebelum disapih akan menguntungkan, baik untuk proses pencernaan dan tingkah laku makannya. Pemeliharaan anak babi melibatkan serangkaian langkah penting untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Hal ini mencakup penyediaan lingkungan yang bersih dan nyaman, pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka, serta perawatan kesehatan yang rutin. Selain itu, penting juga untuk memberikan perhatian dan stimulasi yang cukup kepada anak babi untuk memastikan perkembangan sosial dan mental yang baik. Dengan perawatan yang tepat, anak babi dapat tumbuh menjadi babi yang sehat dan produktif. Sekian materi mengenai penanganan kelahiran anak babi. Semoga materi ini menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.